Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, ini adalah ayat-ayat yang sangat dikenal dan saya harapkan kita semua juga menghafalkan ayat ini karena firman ini sangat luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, dikatakan takkan kekurangan aku. Selama domba-domba itu dekat dan ada di dalam jangkauan dari gembala, maka keadaan domba-domba pasti akan tenang, pasti akan terjamin. Ya. Tidak ada domba-domba di bawah pengawasan gembala itu akan kekurangan makanan. Kecuali domba itu menjauh daripada gembala. Di sini jelas dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mengapa? Karena domba atau karena gembala itu sudah tahu. Misalnya, besok aku akan membawa domba-dombaku ke daerah ini. Jadi gembala itu sudah tahu di mana ada makanan atau rumput yang segar. Sehingga di bawah pimpinan gembala, maka domba-domba itu akan mendapatkan makanan rumput yang segar. Tidak akan pernah seorang gembala akan mencarikan atau membawa domba-dombanya ke rumput yang kering. Tidak pernah. Oleh karena itu, pernyataan di sini ini sangat luar biasa. Ada ketenangan yang sangat di sini tersirat. Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembala kita, kalau kita selalu ada dekat dengan gembala kita, kalau kita selalu melekat, ya, maka ada kepastian, ada jaminan, takkan kekurangan aku. Ya. Takkan kekurangan aku, ini sudah terjamin. Tapi Pak, buktinya kok masih banyak orang-orang Kristen yang kekurangan. Itu sama aja dengan orang yang sekarang musim Covid itu yang paling terkenal itu Mazmur 91. Dan dianggap itu sebagai jimat, harus dibacakan terus, harus diucapkan supaya tidak kena Covid. Ya. Tetapi saya kata, dan kemudian banyak yang mengatakan kok tidak terbukti ya. Saya katakan coba perhatikan ayat-ayat terakhirnya. Dikatakan ayat-ayat terakhirnya yang hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkan, aku akan. Mereka hanya Tuhan akan menjauhkan, tetapi syarat yang Tuhan tentukan bagi kita, kita tidak lakukan. Syaratnya itu hatinya melekat. Nah, kita tak akan kekurangan kalau gembala kita tidak jauh dari gembala. Ya. Kalau kita tidak tersesat mengikuti jalannya gembala. Pasti di sini tidak ada kemungkinan tersirat. Tuhan adalah gembalaku, bukan mungkin. Tetapi pasti Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku, jelas. Setiap kita harus mempunyai pengalaman, bahkan
Ketika kelihatannya kita butuh sesuatu dan belum ada, tiba-tiba sudah ada. Tiba-tiba ada aja berkat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ingat, Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah menyediakan. Seorang gembala sudah tahu di mana ada tempat yang penuh dengan makanan, maka ada dalam perencanaan gembala itu. Besok aku akan membawa domba-dombaku ke tempat ini. Sudah ada perencanaan, sudah ada penyediaan, tinggal kita mengikuti pimpinan. Di dalam 1 Korintus dikatakan apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, semua itu disediakan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Dan penyediaan itu akan dinyatakan oleh Roh Kudus. Katakan, selama kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan sampai ke dalam penyediaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu, seorang hamba Tuhan katakan, kalau berbicara tentang kitab Wahyu, kitab akhir zaman, seharusnya ketika kita membaca kitab Wahyu, dan kalau fokus kita benar, itu wahyu tentang Yesus Kristus, bukan wahyu tentang antikris, bukan wahyu tentang bencana, tetapi itu wahyu tentang Yesus Kristus. Maka dikatakan, kalau perhatikan saja perkataan Yesus di awal kitab Wahyu, akulah yang awal dan yang akhir. Aku sudah mati, tetapi aku bangkit. Aku hidup, dikatakan. Dan dari ayat ini saja, kalau kita perhatikan, apa sih yang ditakutkan oleh manusia? Manusia itu takut bahkan untuk akhir zaman. Manusia itu takut mati, takut kehilangan apa yang dimilikinya. Dan Yesus mengatakan, aku sudah mati. Tetapi lihat, kematian tidak bisa menahan aku bangkit, aku hidup. Nyawaku sudah direnggut, tetapi aku mengambilnya kembali. Aku adalah yang awal, aku yang akhir. Ingat, yang akhir itu bukan antikris loh. Yang akhir adalah Yesus sebagai pemenang. Dan tentunya semuanya, apa yang terjadi, apa yang ada di muka bumi, diawali oleh Yesus juga. Dan akan diakhiri, diselesaikan oleh Yesus. Selama kita dekat dengan Yesus, ingat, maka kita akan mengawali dan kita akan mengakhiri dengan baik. Bukan antikris yang akan mengakhiri hidup kita. Bukan bencana yang akan mengakhiri hidup kita. Bukan juga sakit penyakit yang akan mengakhiri hidup kita. Yang awal dan yang akhir, kita hidup di dalam Kristus. Sehingga dikatakan, kalau fokus kita benar, maka kita akan penuh dengan kegairahan menyambut akhir zaman. Pak, kalau tidak bisa beli-beli, memangnya Tuhan tidak sanggup langsung sediakan makanan atau yang dibutuhkan di hadapan kita? Sidang jemaat, fokus kita harus benar. Oleh karena itu, ketika Anda membaca kitab Wahyu, ada kegairahan dari Rasul Yohanes pada akhirnya ketika mengatakan, Maranatha, datanglah Yesus segera. Ada kegairahan, bukan ketakutan, bukan keputusasaan. Ada kegairahan. Di sana ditutup dengan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bukan kematian orang percaya karena antikris,
Tetapi cerita kitab Wahyu ditutup oleh persekutuan kita dengan Tuhan. Itu sangat luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seorang anak kecil disuruh maju ke depan dan menghafalkan akan ayat ini. Dan dia ganti sedikit. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup. Itu cukup, bayangkan itu. Ya, tidak menginginkan yang lain. Daud mengatakan satu hal yang aku inginkan. Tinggal dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Ya. Ternyata semakin kita mengenal Tuhan, keinginan kita itu sederhana. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Tidak perlu ditambah-tambah yang lain, itu cukup. Bahkan perjalanan hidup kita, perjalanan kekristenan yang benar adalah proses menanggalkan segala kedagingan, menanggalkan segala keduniawian, menanggalkan cinta akan mamon. Seterus ini proses ini akan semakin kita mengikuti Yesus yang melekat di kita, itu akhirnya akan kita lepaskan dengan satu tujuan, kita mendapatkan Yesus secara sempurna. Tidak mungkin kita mengenal Tuhan dan lebih mengenal Tuhan tanpa ada sesuatu yang kita tanggalkan dari kehidupan kita. Setiap Tuhan menyatakan kemuliaannya, menyatakan pribadinya, maka ada sesuatu yang akan kita tanggalkan dengan sendirinya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan pribadinya dan kita tidak mau menanggalkan, maka pewahyuan dari Tuhan atas hidup kita cukup sampai di sana. Tuhan tidak akan mewahyukan yang lain. Tetapi ketika kita menuruti, kita mau tanggalkan emosi kita mungkin, tanggalkan minder kita, tanggalkan dosa percabulan kita. Setiap Tuhan memperlihatkan atau mewahyukan pribadinya dan kita nurut, kita nanggalkan sesuatu dari diri kita, manusia roh kita akan semakin kuat. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ingat, Tuhan sudah menyediakan. Ketika Dia memimpin kita, Dia sudah tahu akan dibawa kemana kita, yaitu penyediaan. Tuhan akan membawa kita ke dalam penyediaannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Berhenti di sini saja, ini sudah sangat luar biasa. Ya. Kemudian Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bayangkan Anda tidur di atas uang. Ini kan sama aja dengan tidur di atas uang. Ya. Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Terjemahan yang lebih tepat mengatakan, Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput segar. Segar berarti selalu baru. Bukan makanan yang sisa, bukan makanan yang basi, tetapi segar yang selalu baru. Berarti kalau selalu baru, ada kegairahan dong hidup kita. Jadi kalau dalam ibadah saja selalu ada sesuatu yang baru, bergairah ibadah. Tapi kalau ibadah monoton, bosan. Anda bayangkan makanan yang paling enak, yang paling Anda sukai, dan jangan ganti-ganti. Ya, makan aja 1 bulan. Ya. Anda akan jenuh. Oleh karena itu ayat ini bukan kebetulan. Sudah firman Tuhan sudah cermat sekali disampaikan kepada kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput segar. Kitab
Ratapan mengatakan rahmatnya, belas kasihannya selalu baru setiap pagi. Selalu baru. Ya. Dan hampir semua gembala di Israel itu memahami sungguh-sungguh dan menghayati firman yang disampaikan melalui Raja Daud ini. Ketika mereka melakukan sesuai, ini secara jasmani saja, melakukan sesuai dengan firman ini, maka domba-domba mereka begitu biasa gemuknya dikatakan. Oleh karena itu, ini ayat sangat luar biasa. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang berumput segar. Akan mendapatkan pewahyuan demi pewahyuan. Anda akan mendapatkan pengalaman demi pengalaman yang selalu baru. Sehingga kehidupanmu akan bergairah. Ya. Bahkan seandainya Anda mendapatkan minggu ini sakit ini, minggu depan atau bulan depan sakitnya lain lagi. Ya, bulan depannya sakitnya lain lagi. Saya mau katakan, Anda akan selalu disembuhkan dari sakit A, Anda disembuhkan dari sakit B, Anda disembuhkan dari sakit C. Nanti kalau semuanya sudah Anda alami, Anda sembuh terus, tidak ada penyakit lain. Allah sudah hafal, sudah tidak mempan. Ya, Anda akhirnya ketika Anda mempunyai pengalaman, seperti Alkitab katakan, supaya engkau mengalami kepenuhan Kristus. Wow, kepenuhan Kristus. Ya. Maka kehidupanmu akan penuh dengan kegairahan. Pembicaraan kita, banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang karya Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang kita alami. Itulah kekristenan. Kekristenan tanpa punya pengalaman dengan Tuhan, apa yang akan kita ceritakan? Karena setiap yang kita bicarakan itu adalah pengalaman kita loh. Apakah kita mengalami kegagalan? Pasti itu yang dibicarakan. Apakah kita mengalami kelaparan? Itu yang kita akan bicarakan. Apakah kita akan diberkati? Itu juga yang akan kita bicarakan. Dan Tuhan mempunyai makanan, pengalaman yang selalu segar. Yang selalu segar. Jadi jangan mengeluh. Bahkan ketika kau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, saya mau katakan, Tuhan menyediakan pengalaman yang akan menyegarkan engkau. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita selalu berpikir begini, bahwa yang menggemukkan kita, itu yang menyehatkan kita adalah makanan. Tetapi ternyata Daud mengetahui dan semua gembala di Israel mengetahui. Jadi gembala itu tidak boleh asal memberi minum kepada air, kepada domba-dombanya. Pokoknya ada air di sungai, kemudian domba-dombanya dibawa ke sungai itu dan diberi minum. Oh, dikatakan kalau airnya itu berombak, ya sungainya itu arusnya kuat, ya bergelombang, itu domba tidak bisa tenang, dikatakan. Jadi gembala itu akan mencari air sungai yang tenang, sepertinya tidak ada arus. Dan di sana domba-domba itu akan begitu tenang. Dia menikmati, dia minum. Sehingga domba-domba itu akan menjadi domba yang gemuk, domba yang sehat. Ia menyegar, ia membimbing aku ke air yang tenang. Tenang. Bayangkan orang yang selalu mengalami ketakutan.
Bahkan kemudian sampai berpikir besok makan apa lagi ya. Sudahlah, besok itu ada berkatnya sendiri. Ia membimbing aku ke air yang tenang supaya kita bisa menikmati segala sesuatunya. Tidak usah keburu-buru, tidak usah takut, tidak usah dalam kecemasan, tetapi dalam ketenangan. Tenang. Kalau sudah tenang itu enak. Ya. Banyak loh orang tidak bisa tenang. Ya. Bahkan ketika ngomong aja bisa sepertinya ini gerak terus. Karena memang orangnya tidak tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ada ketenangan dan ada kesegaran di dalam jiwa. Ingat, yang sangat menentukan adalah jiwa kita. Ketika jiwa kita disegarkan selalu oleh firman Tuhan, maka tubuhmu akan sehat, engkau akan bisa berpikir dengan baik, dan semuanya akan menjadi baik-baik saja. Seperti jiwamu baik-baik saja, demikianlah engkau, dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam suratannya. Jadi penting, Anda tidak akan mempunyai jiwa yang segar tanpa Anda mempelajari firman Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kita mengerti, kita bisa segar. Seperti yang saya katakan tadi tentang kitab Wahyu. Kalau kita salah fokus kepada antikris, kepada bencana, maka jiwa kita akan semakin kacau. Kita akan penuh dengan ketakutan. Tetapi ketika kita mengerti, fokus kita benar akan firman Tuhan, maka kita akan disegarkan, kita akan dikuatkan, kita punya pengharapan. Memiliki pengalaman. Karena Anda tanpa punya pengalaman, tanpa dekat dengan Tuhan, firman ini yang diakui oleh kita semua orang Kristen punya kuasa, tidak akan berkuasa atas hidup kita. Buktinya, Alkitab katakan, sekalipun 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kanan, aku hanya akan melihatnya. Di sana tersirat, aku tidak takut. Ini firman Tuhan. Kalau disampaikan, maka saya percaya kalau sudah pendetanya mengatakan ada amin, wah, amin langsung ada muncul di sini semua, ya kan? Sudah di absen aminnya kan? Tetapi kenyataannya, ketika banyak musuh mengepung, ketika kita mendengar tetangga kita kena COVID, kiri kanan kita kena COVID, belum rebah loh ya, kena COVID. Bahkan mungkin kecamatan lain kena COVID, kita sudah takut. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak sampai menyegarkan jiwa kita. Tetapi ketika firman masuk ke dalam jiwa kita, menyegarkan jiwa kita, maka kita tidak akan punya rasa takut sungguh-sungguh. Kita akan bisa mengalami sekalipun 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 rebah di sisi sebelahku juga, aku akan tetap tenang. Dan itu tidak bisa dipelajari secara kekuatan manusia. Sungguh hanya ketika dekat dengan Tuhan. Saya mau katakan begini, berandai-andai kehidupan kita, mungkin kita sakit dan orang sudah katakan sudahlah, tidak ada harapan. Walaupun tidak langsung dikatakan ya, mungkin bisik-bisik ya ke saudara kita, tidak ada harapan.
Dan kita kan biasanya peka kalau gitu-gitu. Ya. Ada harapan. Atau bahkan besok apa lagi yang mau dimakan? Apa lagi yang mau digadekan? Dan dalam keadaan seperti itu, Anda mendengar suara Tuhan langsung atau firman Tuhan tiba-tiba menguasai kehidupanmu. Ini suara Tuhan yang menjadi rema, firman Tuhan yang menjadi rema, atau Tuhan sendiri datang, atau bahkan malaikat sendiri datang dan mengatakan, jangan takut, aku akan menyediakan. Sidang jemaat, tidak usah ngoyo, itu firman yang hidup itu. Secara otomatis ketakutan akan pergi dari kita. Itu loh sebenarnya. Oleh karena itu kalau kita hanya membaca tentang pengalaman Paulus, tidak masuk akal. Sepertinya Paulus itu tidak pernah senang ikut Tuhan, tapi kok setia dan begitu bangganya. Kenapa? Karena jiwanya yang disegarkan oleh firman, jiwanya dikuasai oleh firman. Itu sebenarnya. Walaupun keadaannya kalau kita bayangkan aja di laut 14 hari terombang-ambing itu, bagaimana rasanya? Ketika yang lain tidak mau ngomong, ternyata Paulus enak aja ngomong. Tenang saudara-saudara, ayo silakan makan dulu. Sudah 14 hari kan belum makan, yuk makan dulu. Bisa begitu tenangnya. Kenapa? Karena malaikat Tuhan tadi malam datang dan berbicara kepada di atas kapal seperti itu. Yang terombang-ambing. Sidang jemaat, ketika engkau mempunyai masalah apapun yang menggentarkan engkau, hanya ada satu yang bisa menyegarkan dan menguatkan kau kembali. Ketika engkau mendapatkan firman yang hidup. Itu saja. Sekalipun dokter mengatakan sudah tidak ada harapan. Tetapi kalau firman Tuhan muncul, hidup menguasai kehidupan kita. Aku akan hidup, aku tidak akan mati. Aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Oh, kalau firman seperti itu hidup dalam kita. Mau 5 dokter, 10 dokter yang mau memvonis kita mati. Firman Tuhan tidak tahu bagaimana. Tiba-tiba ketakutan, kebimbangan lenyap. Karena ketika terang hadir, tidak usah disuruh, tidak usah ditengking. Kegelapan itu pergi. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Bahwa Tuhan menuntun kita. Berarti Tuhan bersama kita. Selama kita mau dituntun oleh Tuhan, tidak mungkin kita berjalan di jalan yang salah. Tetapi kalau kita sendiri yang melepaskan dari tuntunan Tuhan, maka pasti kita akan melangkah secara salah. Bahkan hal yang baik itu bisa menjadi sebuah kesalahan. Kalau itu baik menurut kita dan baik menurut manusia. Karena maksud saya begini. Apa yang baik menurut kita sekarang, kalau itu memang sebenarnya Tuhan sediakan untuk hari esok dan kita usahakan dapat sekarang, itu menjadi hal yang tidak baik. Ya kan, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa orang-orang Israel di padang gurun meminta daging kepada Musa atau kepada Tuhan. Mereka minta daging. Dan di dalam Korintus
permintaan mereka itu dikatakan keinginan yang jahat. Anda bisa bayangkan, minta daging kok dikatakan keinginan yang jahat. Kan itu hal yang baik, keinginan daging. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan sudah menyediakan daging di masa yang akan datang. Bahkan rencana Tuhan, aku akan membawa engkau ke tanah perjanjian. Di sana bahkan susu, madu itu melimpah. Domba-domba itu akan begitu banyak. Bahkan rumah yang tidak engkau usahakan, engkau akan tempati. Dikatakan. Berarti Tuhan sudah sediakan, bahkan daging-daging Tuhan sudah sediakan. Tetapi bangsa Israel katakan, aku ingin sekarang, kami sekarang ingin daging, kami muak terhadap mana ini. Dikatakan. Dan di dalam kitab Korintus dikatakan itu adalah keinginan yang jahat. Kalau Anda melihat, kalau tidak salah 1 Korintus 10 ya. Kalau Anda membaca keinginan yang jahat, cari referensinya, Anda akan ketemu ini. Bangsa Israel menginginkan daging. Jadi keinginan dagingnya tidak salah, tapi waktunya tidak tepat sehingga jadi kejahatan. Itu sama kan dengan anak sekolahnya jauh. Capek Pak, capek kalau naik sepeda. Capek. Terus minta sepeda motor, tapi belum waktunya dapat SIM. Itu kebaikan dari ayahnya bisa menjadi kejahatan untuk anaknya karena waktunya tidak tepat. Ada orang-orang tanya kepada saya begini, Cak, tidak mau beli sepedaan juga. Kan sekarang musim sepeda kan. Saya bilang enggak, saya tidak stres. Dulu saya sekolah pernah jalan kaki. Kemudian meningkat naik sepeda. Kemudian meningkat lagi naik sepeda motor. Bahkan mobil. Lu sudah ada sepeda motor sama mobil kok mau naik sepeda. Stres saya bilang. Sudah punya, itu sama aja dengan punya rumah mewah full AC tingkat mungkin. Kemudian kita milih tidur di kemah. Apa dah stres? Jadi kalau sudah naik, ya terus naik, jangan turun lagi. Kadang lucu orang-orang itu. Sekarang kan semua sepeda ya. Apa kau tidak mau doa aja lah. Anda beli sepeda itu keluar uang banyak. Paling juga sekarang tuh hampir semuanya punya sepeda yang mahal-mahal loh. 3 juta, 6 juta, 7 juta. Ponakan saya itu suaminya punya sepeda harganya 60 juta. Bayangkan kalau nanti musimnya tidak ada. Ya. Yang Anda beli 7 juta kira-kira itu dijual berapa ya? Jangan-jangan bahkan sampai dalam level, aduh tidak ada tempat rumahku, sudah siapa yang mau ambil ini ambil. Ya. Enggak lah Pak, tidak mungkin seperti itu, berarti medit Anda. Barang sudah tidak dibutuhkan aja masih diisi eman, apalagi yang dibutuhkan. Ya, belajarlah kalau sudah tidak dibutuhkan, kasih orang yang membutuhkan. Pasti Tuhan punya sesuatu yang baru untuk dikasihkan lagi pada Anda. Ya, kadang kalau kita lihat ya, gudang itu ya, walaupun dulu misalnya mixer punya 15, ya kan, Anda simpan eman di gudang. Lama-lama lucu juga, dulu tegangannya 110, sekarang sudah ganti 220. Yang kita simpan sudah bukan zaman kita, tidak kepake. Open dulu yang pakai arang itu ya, mungkin di gudang banyak. Sekarang sudah pakai open listrik aja masih disimpan di gudang. Kenapa kok tidak dikasih orang supaya dijual kiloan? Belajar ya yang tidak dipakai itu supaya keluar dari rumah kita, supaya Tuhan sediakan yang baru.
Saya kok sampai ke sini ya. Ayo kita kembali. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam, atau lebih tepatnya melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tadi kita melihat Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Sekarang kita melihat, sekalipun berjalan melewati lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Berarti bukan dihadapi sendirian. Apapun masalahmu, apapun kekelamanmu, apakah itu penyakit, apakah itu kekurangan uang, apakah itu masalah demi masalah dalam keluarga, kekelaman itu selama kita dekat dengan Tuhan, maka akan dihadapi bersama Tuhan. Dan Tuhan ahlinya menyelesaikan masalah. Saya berkatakan, Tuhan ahlinya dalam menyelesaikan masalah. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Yakin semuanya beres selama Tuhan beserta kita, maka semua masalah itu akan selesai. Oleh karena itu akan dilewati. Itu akan menjadi pengalamanmu lagi. Anda akan menceritakan kepada orang-orang lain. Aku pernah mengalami dan aku muncul sebagai pemenang. Kenapa? Karena Tuhan beserta aku. Karena Tuhan menolong aku. Karena Tuhan tidak meninggalkan aku. Anda punya cerita lagi. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ternyata koreksi dari Tuhan itu adalah penghiburan kita. Ketika kita ditegur Tuhan, itu menjadi penghiburan sebenarnya. Bahwa kita masih diperhatikan. Di sini dikatakan gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jadi gembala di Israel itu mempunyai dua alat yang selalu ada bersama dia, yaitu gada dan tongkat. Tongkat dari gembala di Israel itu tongkat yang panjang dan ujungnya untuk pegangan itu melengkung, ya seperti payung, seperti pegangan payung ya. Di bawahnya itu agak mengecil, tetapi ujungnya itu agak keras. Tujuannya apa? Kalau ada domba yang agak menjauh atau jatuh ke jurang, itu gembala itu langsung tongkat itu dikaitkan ya, yang ada kaitannya pegangannya itu langsung dicantolkan ke leher dari domba dan ditarik. Jadi masuk ke jalurnya lagi. Kemudian kalau yang mulai domba-domba mulai melenceng, itu biasanya tongkat ujungnya yang kecil, yang agak keras itu dipukul-pukulkan pelan ya, sehingga domba itu akan kembali ke dalam jalurnya. Ternyata koreksi Tuhan itu menjadi penghiburan loh. Jangan tersinggung, iya kan? Itu yang disebut tongkat. Kalau gada itu panjangnya sekitar sama kok. Gada itu tongkat, panjangnya itu sekitar 40 sampai 50 cm. Dan bentuknya seperti tongkat bisbol. Ya. Ini berasal dari akar pohon yang sangat tua. Jadi keras. Seperti tongkat bisbol. Jadi besar kemudian kecil untuk pegangan. Tujuannya apa? Kalau ada binatang yang menyerang, ini bisa untuk gembala itu yang akan menghalau serangan itu, atau bisa untuk dipukulkan, bisa untuk dilemparkan.
Oleh karena itu lihat bahwa koreksi Tuhan, perlindungan Tuhan itu menjadi penghiburan bagi domba-domba. Kadang tidak enak loh dikait. Kait masuk ke dalam jalur lagi. Itu sama kok dengan teguran demi teguran. Sepertinya tidak enak, tapi itu seharusnya kita bisa melihatnya secara benar bahwa itu adalah penghiburan kita. Bahwa kita masih diperhatikan, tidak dibiarkan tersesat, tidak dibiarkan melenceng. Bahkan kita dilindungi. Seringkali firman itu kan, sebelum masalah datang, kita sudah diperlengkapi oleh firman. Ya. Hari ini misalnya dapat firman, jangan takut, aku akan menyediakan. Tiba-tiba ada masalah yang butuh keuangan lebih banyak. Kita tenang, kenapa? Sudah diingatkan. Ya, itu loh perlindungan dari Tuhan. Sebagai gembala kita, Tuhan melindungi kita. Jadi ini sangat luar biasa. Ingat, ada gada, ada tongkat. Modelnya beda. Satu untuk melindungi, bahkan gembala yang baik dikatakan berani menghadapi bahaya apapun demi menyelamatkan, ya, demi menyelamatkan dombanya. Oleh karena itu Daud bukan hanya sekedar menulis, dia sudah punya pengalaman. Di hadapan Raja Saul dia katakan, kalau ada beruang, kalau ada singa yang mau menerkam akan domba-dombaku, walaupun hanya satu, aku cabut jenggotnya. Wow, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Bahwa gembala akan melindungi. Lihat, kita punya gembala agung, yaitu Tuhan Yesus. Yang sudah terbukti dia mati bagi kita. Tetapi lebih daripada itu, tidak ada kematian yang bisa menahan dia tetap mati. Dia bangkit kembali. Dan pribadi yang punya pengalaman seperti ini, bahkan kematian tidak bisa menahan dia. Pribadi seperti ini yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang mengajar kita, yang melindungi kita. Jadi secara keseluruhan ayat ini berisi tentang ketenangan, damai sejahtera. Lanjut sekarang dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Bahwa pengurapan itu sangat penting. Di sini dikatakan Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ayo perhatikan sungguh-sungguh. Kata Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Lalu kenapa masih takut? Tuhan menyediakan hidangan. Dari awal penciptaan seharusnya kita sudah mengerti kebaikan Tuhan. Lihat, Tuhan pada mulanya menciptakan bumi dan seluruh isinya. Hari pertama ciptakan ini, hari kedua, hari ketiga. Setelah semuanya tercipta, ada pohon, ada buah segala macam, ada binatang. Setelah semuanya tercipta, baru Tuhan menciptakan manusia. Jangan dibalik loh. Dari awal penciptaan, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baru Tuhan sediakan manusia. Tuhan ciptakan manusia. Bukan begini. Hari pertama Tuhan menciptakan manusia. Karena masih gelap, manusia berseru, Tuhan berikan kami terang. Maka Tuhan menciptakan terang. Setelah terang maka manusia itu berlari-lari dan kemudian kelaparan. Dan manusia itu berseru lagi, Tuhan kami lapar. Dan Tuhan ciptakan makan. Tidak.
Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ciptakan segala sesuatu yang akan dibutuhkan oleh manusia. Ini dari awal. Dan sekarang di sini juga dikatakan, Engkau menyediakan. Berarti sebelum kita butuh, itu sudah disediakan. Anda butuh kesembuhan, sudah tersedia. Anda butuh keuangan, sudah tersedia. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sekalipun ada lawan, sekalipun ada orang yang tidak suka. Bisa bayangkan orang yang tidak suka kepada kita, melihat hidup kita semakin diberkati. Ya, itu darah tinggi pasti stroke itu, ya kan, musuh kita. Dan kemudian di sini dikatakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Artinya apa? Domba-domba itu ya, kalau sudah dibawa kadang ke satu tempat, itu banyak lalat, banyak serangga, banyak parasit yang akan menyerang domba-domba itu. Sehingga sekalipun sudah di padang rumput, ya, di padang rumput, domba-domba itu akan gelisah. Jadi tanduknya itu akan dihantamkan, dipukul-pukulkan ke tanah, dipukul-pukulkan ke pohon, ya. Karena untuk menghilangkan serangga atau lalat itu, lalat, ya. Kebanyakan lalat, ya, lalat serangga. Itu Alkitab katakan Baal. Baal itu raja lalat, sekumpulan lalat, ya. Itu Baal. Nah, di sini bukan kebetulan juga yang akan menyerang musuh dari domba itu lalat lagi, lalat serangga. Nah, bagaimana supaya domba ini bisa tenang? Gembala akan mengolesi tubuh, terutama kepala dan telinga dari domba-domba ini dengan minyak. Sehingga lalat itu tidak akan mendekat lagi. Wow, ini luar biasa. Bahwa ketika kita diurapi oleh Tuhan, maka musuh-musuh tidak bisa mendekati kita. Ketika Tuhan mengurapi kita, segala dihancurkan, dipatahkan. Ini artinya Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, sehingga lawan-lawanku tidak bisa mendekat. Jadi kita bisa menikmati berkat Tuhan dengan tenang. Pialaku penuh melimpah. Tidak bisa tidak ketika kita sudah diurapi Tuhan. Ketika Tuhan menjadi gembala kita, maka kita akan hidup dalam kelimpahan. Saya tidak berbicara tentang kaya raya, tetapi sesuai dengan kehidupan kita masing-masing, maka kita selalu lebih, ya, selalu lebih. Ada aja sisanya. Pialaku penuh melimpah ketika Tuhan menjadi gembala kita. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, mengikuti pimpinannya, maka kita akan mengalami kelimpahan. Dan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ketika kita dibawa ke dalam penyediaan Tuhan yang baik sebagai gembala, keesokan harinya juga kita dibawa ke tempat yang lain, mungkin ke dalam penyediaan rumput yang segar, yang baru. Hari ketiga dibawa lagi dan seterusnya. Maka ini sudah terprogram. Seumur hidupku, segala penyediaan, segala kebaikan dan kemurahan dari gembalaku, aku akan nikmati. Wow. Ketika satu kali engkau menikmati penyediaan Tuhan,
2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin sudah 1 bulan mengalami penyediaan Tuhan, maka di dalam otak kita, jiwa kita sudah terprogram. Aku tidak perlu takut, seumur hidupku aku akan mengalami penyediaan Tuhan. Oleh karena itu saya selalu katakan, miliki pengalaman dengan Tuhan. Miliki pengalaman sesuai dengan firman-Nya. Dan setelah itu Mazmur katakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini kerinduan Raja Daud, bahwa selama dia menjadi raja, dia mempunyai istana, tetapi bait Allah belum didirikan. Itu merupakan kerinduan. Sehingga Daud katakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Keinginan Daud, aku akan membangun bait Allah. Dan aku akan diam di dalam bait Allah itu seumur hidupku. Itu keinginannya. Kenapa? Karena sepanjang hari-hari yang sudah dilalui, selama persekutuannya dengan Tuhan, tidak pernah ada waktu-waktu yang mengecewakan. Dia selalu disegarkan, dia selalu diberkati, dia selalu dicukupi, dia selalu dilindungi. Dia dipenuhi dengan kegairahan, dengan pengalamannya dengan Tuhannya. Sehingga Daud katakan, sudah, aku mau diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, sepanjang masa hidupku terjamin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.